Tahun Islam itu sudah sering saya sampaikan bahwa itu berawal ketika Abu Musa al-Ash'ari mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab, Khalifah Amirul Mukminin, yang tertulis di situ ada bulannya tapi tidak ada tahunnya. Dan itu kurang lebih 16 tahun dari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mohon maaf 16 tahun dari hijrahnya Nabi Muhammad. Berarti kurang lebih 6 tahun setelah wafat Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab ini ketika beliau jadi Amirul Mukminin 2 tahun setengah, barulah di situ beliau menciptakan, berijtihad dengan para sahabat yang lain untuk menetapkan tahun Hijriyah. Karena tahun itu dari zaman ke zaman yang terkenal itu 4. Ada tahun Hijriyah punya kita Islam, ada tahun Miladi yang biasa dipakai juga, ada tahun Sini itu khusus orang-orang Cina, ada tahun Farisi. Farisi itu khusus untuk orang-orang Faris. Nah, ini sering saya sampaikan nih sejarahnya, sering saya sampaikan bagaimana penetapan para sahabat khususnya Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali di dalam menetapkan tahun Islam itu awalnya dengan bulan Hijriyah, akhirnya dengan bulan Dzulhijjah. Ini sering saya ceritakan. Nah sekarang insya Allah 5 menit ini para santri khususnya catat, bulan Islam itu sama dengan bulan Masehi ada 12, dan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Pertama Muharram, kedua Safar, ketiga Rabi'il Awal, keempat Rabi'il Akhir, kelima Jumadil Ula, keenam Jumadil Akhirah, ketujuh Rajab, kedelapan Sya'ban, kesembilan Ramadan, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah. Memang kalau penyebutan orang Sunda berbeda. Hari Sunda Muharram, Safar, Maulud, Silih Maulud, Jumadil Awal, Akhir, Rajab, Rawah, Puasa, Syawal, Hafid, Haji. Aya istilah Hafid. Padahal Hafid itu sebenarnya Dzulqa'dah. Nah sekarang satu persatu saya ceritakan, ini pendeknya aja. Karena kalau dipanjangin waktunya nggak cukup, pendeknya aja. Pertama, bulan Muharram. Bulan Muharram adalah awal dari bulan-bulan tahun Hijriyah, dan disebut bulan Muharram karena orang-orang Arab dahulu di bulan tersebut mengharamkan perang. Dicatat, Muharram artinya diharamkan. Kalau bahasa diharamkan berarti ada sesuatu dong yang diharamkan. Oh iya ada. Apa? Perang. Jadi orang Arab zaman dulu mengharamkan perang di bulan ini, sehingga bulan ini disebut namanya bulan Muharram. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Safar. Kenapa bulan Safar? Nah, disebut bulan Safar. Bulan Safar ini kalau disebut bulan kosong, Safar. Makanya santri kalau ditanya bahasa Arabnya 0 itu sifir. Sifir itu apa? 0. Padahal bisa ngomongnya Safar. Safar itu bulan 0. Kenapa Safar itu disebut bulan kosong? Karena orang-orang Arab zaman dulu di bulan ini mereka berangkat untuk perang, sehingga rumah-rumah mereka itu kosong. Diyar ahlil Arab tasaffarat. Rumah-rumah orang Arab di bulan ini pada kosong. Kenapa? Perempuannya pada takut ninggalin rumah, akhirnya sembunyi. Laki-lakinya pada keluar untuk berperang. Karena rumahnya pada kosong, disebutlah bulan tersebut bulan Safar. Jelas apa enggak? Baik. Kemudian yang ketiga, Rabi'il Awal. Kalau Rabi'il Awal, kita orang Sunda biasa nyebut bulan Mulud.
Kenapa istilah kita dipakai bulan Maulud? Karena di Rabi'il Awal kelahiran baginda Nabi Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad SAW di Rabi'il Awal. Tapi padahal secara sebutan bahasa Arab, bulan tersebut disebut Rabi'. Rabi' itu kalau kita bulan sejuk. Jadi panas enggak, dingin kagak. Sejuk aja sudah, sedang gitu. Disebut Rabi'. Ya. Ketika bulan ini terjadinya di bulan sejuk, di bulan yang adem, makanya disebut oleh orang Arab namanya Rabi'. Karena Rabi' ini ada dua, disebutlah Rabi'il Awal, Rabi' yang pertama, sama Rabi'il Tsani. Itu bulan yang kelima. Jadi pertama Muharram, kedua Safar, ketiga Rabi'il Awal, keempat Rabi'il Akhir atau Rabi'il Tsani. Awas waladi. Kemudian selanjutnya yang kelima ada bulan namanya Jumadil Ula. Jumadil Ula. Perhatikan. Kenapa disebut bulan Jumadil Ula? Kalau bahasa Ula artinya satu. Tapi kalau bahasa Jumad, Jumad ini pengambilan dari kalimat apa? Artinya Jumad. Ternyata para jamaah, syuk para santri, isma syuk, mesti paham. Disebut Jumad, bulan Jumadil Ula. Ya Allah, hati-hati. Astagfirullahaladzim. Ayolah tal'am, jangan bercanda ya. Duduk yang benar, abang ngaji dulu sebentar ya. Ayo. Jumad, ini disebut Jumad ini artinya apa? Jumad itu artinya keras atau kering. Kenapa bulan ini disebut Jumadil Ula atau Jumad? Kita pahami Jumad dulu, Jumadi. Karena di bulan ini adalah bulan yang sangat panas. Mulainya panas itu di bulan ini. Ketika panas itu terjadi, maka air-air itu mulai kering. Dan kering dalam bahasa Arab bisa disebut jamada atau jamuda. Jamid itu keras, kering. Makanya ketika di bulan ini awal mulanya panas, maka disebutlah bulan ini namanya Jumadi. Makanya kalau di kita kadang-kadang Bu Jumadi dipakai nama ya. Lahir anak di bulan Jumad disebut namanya Jumadi. Artinya Jumadi itu kering. Makanya namanya mesti diganti. Jangan kering terus, mendingan ganti Robi'. Robi' itu seger gitu. Makanya kalau ada orang namanya Jumadi, ganti cepetan. Jumadi itu apa? Kering. Kadang-kadang kita nggak tahu disebut Jumadi apa. Ya. Ada Jumadil Ula. Kemudian ada Jumadil Akhirah. Kalau Jumadil Akhirah kering yang kedua, gitu bahasanya. Artinya di waktu itu panas juga, air pun pada kering-kering. Akhirnya disebutlah dalam bahasa Arab Jumadi. Paham nggak semuanya nih? Santri paham nggak? Baik. Selanjutnya Muharram, Safar, Rabi'il Awal, Rabi'il Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Ketujuh, bulan Rajab. Kalau bulan Rajab pengertiannya banyak. Cuma bulan Rajab ini yang paling terkenal adalah Rajab itu artinya naza'. Naza' itu apa? Mencopot. Kenapa bulan Rajab disebut bulan mencopot? Artinya orang Arab dulu, karena di bulan Safar mulai perang, bulan Rajab itu berhenti perang. Maka panah-panahnya dicopot-copotin, ditaruhin, mereka yakufuna anil qital. Mereka melarang diri mereka dari berperang karena di bulan Rajab termasuk bulan haram. Makanya artinya Rajab itu bimakna naza'. Naza' itu apa artinya? Mencopot, mencabut. Anak panah mereka ditaruh,
panah mereka dilepas. Kenapa? Perangnya sudah selesai. Dan itu terjadi di bulan Rajab. Paham tidak? Ada sebagian mengatakan Rajab itu artinya wakaf. Tarajjabatil Arabu 'anil qitali, artinya orang Arab ini berhenti dari perang. Tadi kan Muharram mereka mengharamkan perang, berarti nggak perang tuh. Safar mereka perang. Rajab berhenti di situ. Karena di waktu tersebut mereka menaruh panahnya, mencopot tali-talinya, disebutlah akhirnya bulan Rajab. Gitu pengertiannya. Walaupun di sisi lain manfaat bulan Rajab dari sisi anugerah Allah, Rajab itu bermakna rojam. Rojam itu artinya tidak terdengar suara perang. Nah, disebut lagi Rajab itu bulan Ashab, bulan dihujani rahmat oleh Allah. Tapi itu bahasannya kepada bahasan yang lain, bukan kepada pembahasan sababiyah dinamai bulan itu dengan Rajab. Kemudian selanjutnya Sya'ban. Disebut bulan Sya'ban ini kenapa? Karena dia kejepit syi'ib antara Rajab dengan Ramadan. Tapi sebagian bukan. Bulan Sya'ban itu disebut bulan Sya'ban karena di bulan Sya'ban manusia itu yatasya'abuna talaban lil ma'. Karena waktu panas datang begitu luar biasanya, sampai di bulan Sya'ban air itu sulit. Akhirnya manusia bercabang-cabang, ada yang jalan ke sana, jalan ke sana, jalan nyari air. Nah, bercabang-cabangnya manusia dalam bahasa Arab disebut Sya'ban. Makanya disebut bulan Sya'ban. Ada nama-namanya, kayak di Cipetir juga pasti ada nama-namanya. Itulah Cibatok. Kenapa ada Cibatok? Dulu mandinya pakai batok gitu. Iya. Cai naon cenah? Cai tadi luhur teh anu saat teh cai dukuh, cai dukuh lin. Cidukuh, kenapa cai dukuh? Ada tangkal dukuh. Istilah-istilah, itulah. Legok nyenang. Nah, karena dilegok cenangan. Mah enggak tahu nyenang namanya. Kalau Cipetir dulu katanya ada tangkal petir ya? Tangkal petir. Tangkal petir apa pohon kena petir? Pohon petir. Masya Allah. Serem juga ya. Ada pohon petir. Sekarang nggak ada pohon petir, nggak ada lagi. Mesti nanam dong itu. Jadi kenangan. Masih ada? Ayo nanam lagi biar banyak, biar ketahuan kita pohon petirnya nih. Pohon petir. Jangan kalah sama yang di Bohlam. Di Bohlam mah ada pohon disebut pohon jorok itu mah. Pohon jorang, Pak. Kelamin laki-laki disebut pohon kelamin laki-laki. Di Bohlam. Buahnya itu kayak kelamin laki-laki. La haula wala quwwata illa billah. Kita punya pohon apa barusan? Pohon apa? Pohon petir. Nah, saudara, nanti kita tanam pohon petir tuh ya. Perbanyak lagi biar Cipetir jadi pohon petir nanti. Ya. Kemudian Cipetir. Kemudian Ramadan. Bulan Ramadan ini kenapa disebut bulan Ramadan? Ternyata jawabannya summiya bidzalika li syiddatil har. Karena bangetnya panas di bulan itu akhirnya disebut namanya bulan Ramadan. Kemudian Syawal. Kalau Syawal itu bulan apa? Itulah disebut Syawal. Disebut bulan Syawal itu li syawlanin nuq bi adnabiha idza hamilat ay hazalat wa jafala banuha fayuqal tashawwalat al-ibil. Artinya Syawal itu artinya Syawal kurus kering. Maksud kurus kering apa? Orang Arab itu kalau bulan Syawal itu unta-untanya tidak ada air susunya. Jadi tidak ada asiknya. Dan untanya kurus-kurus. Sebabnya dua. Satu, karena baru beres panas. Rumput susah. Yang kedua, rata-rata hamil di bulan itu. Sehingga ketika mereka kehausan, kelaparan karena air susunya kering.
mereka menyebutlah, aduh tasyawwalatil ibil, aduh syaulan, kalau bahasa kita, aduh kering ini, krempeng ini, nggak ada susunya lagi, kurus lagi, jadi bahasa. Ketika terjadinya 30 hari, diistilahkan, disebutlah bulan itu bulan Syawal. Jadi jangan gegabah punya anak lahir bulan Syawal, udah aja dah Muhammad Syawal, krempeng mulu jadi, kurus mulu. Itu artinya Syawal. Kemudian yang ke-11, satu lagi, Dzulqa'dah. Dalam bahasa Sunda disebut bulan Hapit. Apa artinya Dzulqa'dah? Dzulqa'dah itu adalah bulan di mana manusia itu pada duduk. Qa'dah dari duduk. Kenapa duduk? Ada dua penyebab. Satu, mereka beres peperangan. Kedua, persiapan mau haji. Istirahat mereka. Karena di bulan itu mereka tidak perang dan beristirahat, pada duduk di rumah. Akhirnya mereka menyebut bulan tersebut bulan Dzulqa'dah. Kemudian yang terakhir, bulan Dzulhijjah, karena di bulan tersebut musim ibadah haji.